Perkenalkan, nama saya Wisnu Birawa dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasiswati. Di sini saya akan menjelaskan video tahapan tentang perawatan saluran akar. Perawatan saluran akar adalah suatu usaha untuk menyelamatkan gigi dengan cara pengambilan seluruh jaringan pulpa yang berada pada saluran akar maupun pada bagian korona gigi dengan tujuan untuk merestorasi jaringan gigi yang hilang dan mempertahankan sisa jaringan yang tersisa dalam gigi sehingga gigi dapat bertahan selama mungkin dalam rongga mulut. Indikasi perawatan saluran akar adalah 1. Karies yang sudah mencapai ruang pulpa dengan pulpitis irreversible atau nekrosis pulpa atau kelainan pada periapikal gigi. Kemudian, indikasi yang kedua, karies dentin yang sudah meluas dengan pulpitis irreversible atau terdapat kelainan pada jaringan periapikal. Kemudian yang ketiga, gigi masih dapat direstorasi. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, foramen apikal sudah tertutup. Kontraindikasi dari perawatan saluran akar adalah yang pertama, gigi yang sudah tidak dapat difungsikan kembali dan direstorasi. Kemudian yang kedua, gigi dengan prognosis yang buruk dan pasien kurang kooperatif atau tidak kooperatif. Kemudian, pasien tidak memungkinkan dilakukan perawatan. Kemudian yang keempat, pasien yang memiliki keadaan rongga mulut yang buruk. Tahapan yang pertama yaitu dilakukan oral prophylaxis, itu dengan menggunakan pumice dan crayon, dan alatnya itu ada brush dan rubber cup. Oral prophylaxis dilakukan untuk menghilangkan debris dan sisa-sisa makanan pada gigi yang akan dilakukan perawatan. Tahapan yang pertama yaitu dilakukan oral prophylaxis menggunakan brush dan pumice. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menggunakan rubber cup dan crayon. Diaplikasikan ke seluruh permukaan gigi yang akan dilakukan perawatan. Tahapan selanjutnya yaitu membuat outline cavity entrance. Outline cavity entrance merupakan proyeksi ruang pulpa ke permukaan palatal gigi di daerah cingulung. Gambar outline ini dibuat dengan tujuan untuk menghindari terbuangnya jaringan dentin secara berlebihan waktu preparasi membuka akses ke ruang pulpa. Pada gigi ini, outline cavity entrance-nya digambar yaitu dengan segitiga terbalik menyesuaikan dari bentuk kamar pulpa dari gigi incisivus. Tahapan selanjutnya yaitu preparasi cavity entrance. Di sini dengan menggunakan round bore, yaitu dengan cara preparasi round bore tegak lurus oklusal gigi ke arah saluran akar dengan kedalaman sekitar 4 mm. Setelah atap pulpa terbuka atau setelah operator menemukan orifice dari saluran akar gigi tersebut, preparasi kemudian dilakukan dengan menggunakan visor bore untuk menegakkan dinding-dinding pada kavitas yang telah terbuka. Tahapan selanjutnya yaitu toilet of cavity. Toilet of cavity di sini menggunakan chlorhexidine yang diaplikasikan menggunakan cotton pellet pada kavitas yang telah dilakukan preparasi. Toilet of cavity di sini bertujuan untuk menghilangkan jaringan nekrotik hasil dari sisa preparasi. Kemudian setelah mengaplikasikan chlorhexidine, kavitas dapat
dikeruk menggunakan ekskavator untuk mengambil sisa-sisa jaringan nekrotik yang terdapat pada kavitas. Setelah orifice didapat, maka saluran orifice dapat dimasukkan jarum Miller yang diberi tanda stopper untuk menggunakan bahan yang bersifat radiopak atau tampak warna putih dalam ronsen foto. Jarum Miller digunakan untuk mengeksplorasi saluran akar, memeriksa ada tidaknya sumbatan atau obstruksi, dan memeriksa arah dan kebengkokan saluran akar. Kemudian jarum Miller juga dapat digunakan untuk melakukan pengukuran panjang gigi. Kemudian jarum Miller yang sudah berisi stopper diukur ke dalam endoblok sesuai dengan tabel panjang gigi yang terdapat pada endoblok. Tahapan selanjutnya yaitu diagnosis wire foto. Itu jarum Miller yang sudah berisi stopper dimasukkan ke dalam gigi, kemudian dilakukan ronsen pada gigi tersebut. Kemudian dapat dilakukan penghitungan dari panjang gigi sebenarnya, yaitu dengan rumus PGS sama dengan PGF dikali PAS dibagi PAF. Kemudian panjang akar alat preparasi saluran akar diukur 0,5 sampai 1 mm lebih pendek dari panjang saluran akar sebenarnya. Hal ini untuk menghindari rusaknya penyempitan saluran akar diapikal atau masuknya alat preparasi ke jaringan periapikal. Dari hasil penghitungan rumus sebelumnya didapatkan hasil yaitu panjang gigi 23 mm. Kemudian untuk panjang kerja karena dikurangi 0,5 sampai 1 mm, maka didapatkan hasil 22 mm. Kemudian masukkan jarum file dan reamer ke dalam endoblok sesuai dengan panjang kerja yang telah didapatkan. Pada video ini menggunakan teknik preparasi saluran akar yaitu teknik konvensional, yaitu teknik preparasi saluran akar yang dilakukan pada gigi dengan saluran akar lurus. Kemudian alat preparasi yang digunakan biasanya jarum reamer dan file. Reamer digunakan dengan gerakan berputar 360 derajat secara kontinu, sedangkan file digunakan dengan gerakan pull and push motion atau pull stroke motion, yaitu gerakan naik dan turun. Preparasi dilakukan dari nomor yang paling terkecil, yaitu alat yang pertama dilakukan yaitu reamer. Fungsi dari alat reamer ini untuk melebarkan saluran akar. Kemudian setelah reamer dapat dilakukan menggunakan file. Itu file di sini berfungsi untuk menghaluskan saluran akar. Kemudian setiap pergantian jarum diirigasi menggunakan NaOCl dan Aquades secara bergantian. Di sini tujuan dari irigasi yaitu untuk mencegah tersumbatnya saluran akar. Kemudian preparasi dapat dikatakan selesai hingga preparasi menemui jaringan dentin yang sehat, yaitu minimal sepertiga dari apikal. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan coba gutap. Gutap dimasukkan sesuai dengan panjang kerja dan ukurannya sesuai dengan nomor preparasi terakhir. Kemudian gutap ditandai dengan sesuai panjang mahkota tertinggi. Kemudian dilakukan pengecekan initial fit.
Jika inisial fit sudah didapatkan, maka dapat dilakukan trial foto. Kemudian GoodTab disimpan dengan baik. Kemudian cavitas di tempat sementara. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu tahapan sterilisasi. Tahapan yang pertama yaitu blokir daerah kerja dengan cotton roll. Kemudian buka tumpatan sementara, kemudian irigasi saluran akar menggunakan NaOCl 2,5% dan Aquades secara bergantian. Kemudian keringkan saluran akar dengan paper point. Kemudian bahan steril yang digunakan yaitu kalsium hidroksat atau CaOH2 plus gliserin, dan diaduk hingga membentuk pasta. Dan dioleskan ke dalam saluran akar menggunakan jarum lentulu. Kemudian setelah saluran akar diolesi dengan kalsium hidroksida dan gliserin, kemudian tutup saluran akar dengan cotton pellet dan tumpat dengan tumpatan sementara. Kemudian kontrol dilakukan 1 minggu setelahnya untuk melihat keluhan subjektif dan melakukan pemeriksaan objektif, yaitu pemeriksaan perkusi, drag, palpasi, serta tampak klinis dari gigi yang telah dilakukan perawatan. Dan jika masih ada keluhan, lakukan irigasi pada saluran akar dan berikan medikamen baru. Kontrol diulangi 1 minggu kemudian. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pemenihan. Sebelumnya syarat pemenihan dapat dilakukan yaitu yang pertama, tidak ada keluhan, kemudian tumpatan sementara masih bagus, kemudian tidak ada keluhan jaringan sekitar gigi, dan terakhir tidak ada keluhan jaringan periapikal. Dan tahapannya yaitu siapkan media pemenihan di tabung tertutup yang berisi glukosa boilon, kemudian beri label dengan identitas pasien, tanggal pemenihan, dan nama operator. Kemudian yang ketiga, buka tumpatan sementara, isolasi daerah kerja dengan cotton roll, asepsis daerah kerja, dan peralatan yang akan digunakan. Kemudian bersihkan kavitas, dan terakhir keluarkan cotton pellet yang berada dalam kavitas. Kemudian jika tumpatan sementara sudah dibuka, kemudian irigasi saluran akar menggunakan NaOCl 2,5% dan Aquades secara bergantian. Kemudian keringkan saluran akar dengan paper point dan dilanjutkan hingga paper point tidak basah dan tidak berbau. Kemudian setelah itu flaming paper point di atas api Bunsen. Kemudian lanjutkan dengan memasukkan paper point yang telah dipanaskan ke dalam saluran akar selama 60 detik. Kemudian ambil tabung pemenihan yang berisi glukosa boilon dan flaming bibir tabung. Kemudian masukkan paper point dari saluran akar ke dalam tabung dan tutup tabung yang telah berisi label dan identitas pasien serta tanggal pemenihan dan nama operator. Kemudian masukkan tabung pemenihan ke dalam inkubator dan ditunggu 3-4 hari. Kemudian lanjutkan dengan sterilisasi menggunakan CaOH2 plus gliserin dengan menggunakan jarum lentulu dan tumpat sementara. Kemudian hasil dari pemenihan ada 4 hasil, yaitu yang pertama ada negatif, kemudian yang kedua ada positif, kemudian yang ketiga ada false negatif, kemudian yang terakhir ada false positif. Itu yang pertama negatif, yaitu jernih tidak ada bakteri. Kemudian ada positif atau keruh,
atau sama dengan ada bakteri. Kemudian ada false negatif, yaitu jernih namun terdapat bakteri. Ini dapat disebabkan oleh karena alat tidak steril atau terkontaminasi saliva. Dan yang terakhir ada false positif, yaitu keruh namun saluran akar steril. Dapat disebabkan oleh karena terbawanya medikamen sterilisasi ke dalam tabung pemenihan atau paper yang kurang masuk ke apikal. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pengisian. Di sini pertama gutap akan direduksi oleh AH+. Ini AH+, sini fungsinya sebagai antimikroba. Ini gutap yang digunakan adalah gutap yang tadi dipakai menggunakan trial foto dengan teknik pengisian single cone. Kemudian sisa dari AH+ dari pengolesan menggunakan gutap dioleskan ke saluran akar pasien dengan menggunakan jarum Lenturo dan kontraangel flow speed. Kemudian gutap yang telah dioleskan AH+ dimasukkan kepada saluran akar sebatas panjang kerja. Setelah itu gutap dipotong 1-2 mm sebatas orifice dengan menggunakan eskavator yang telah Kemudian jika zinc fosfat semen atau GIC tipe 3 sudah setting, dilakukan tumpatan sementara. Kontrol dilakukan 1 minggu setelahnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan subjektif dan objektif. Yaitu pemeriksaan subjektif dilakukan pemeriksaan anamnesa, yaitu pasien ditanya apakah ada keluhan selama 1 minggu. Kemudian pemeriksaan objektif yang diperiksa adalah intraoral dari rongga mulut pasien dengan cara drug, palpasi, dan perkusi. Itu drug untuk mengecek adanya kelainan periodontal pada bagian apikal dari gigi tersebut. Kemudian perkusi untuk mengecek apakah ada kelainan jaringan periodontal pada bagian lateral dari gigi yang sudah dilakukan perawatan. Kemudian palpasi untuk mengecek keadaan rongga mukosa mulut pada sekitar gigi yang telah dilakukan perawatan. Jika hasil pemeriksaan subjektif dan objektif tidak ada kelainan ataupun keluhan, bisa dilakukan restorasi tetap.